Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast STKIP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini kita kembali lagi bersama narasumber yang sudah pernah hadir sebelumnya, yaitu Bapak Slamet Widodo MPD selaku Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Al-Hikmah Surabaya. Oke, gimana Pak Slamet kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat Gimana Bu ya? Arin? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ini cuacanya sedang tidak terlalu mendukung ya, jadi semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, kalau sebelumnya kita sudah pernah berbincang-bincang ya terkait dengan ciri khas prodi PGSD di sini gitu ya. Nah, sekarang yang biasanya ditanyakan oleh calon mahasiswa itu adalah prestasi gitu ya. Jadi setelah kuliah di sini, prestasi apa saja sih yang bisa mendukung seperti itu, atau mungkin prestasi yang sudah pernah dicapai oleh mahasiswa PGSD STKIP Al-Hikmah Surabaya? Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan capaian Iya prestasi ya, sih. mungkin para pemirsa juga perlu mengetahui ini seleksinya terlebih dahulu gitu ya. Kalau di PGSD itu tingkat rasio keterimaan atau diterima mahasiswa itu ya sangat kompetitif gitu ya. Artinya kita melihat bahwa memang benar-benar mahasiswa yang memiliki potensi untuk berprestasi. Karena itu nanti berefek pembinaan, pembimbingan dan perkuliahan ketika di kampus begitu ya. Nah, efek dari situlah capaian prestasi PGSD ini banyak gitu ya. Nah, terakhir di tahun 2002 Bu Arin ya, itu ada mahasiswa yang lolos pertukaran mahasiswa merdeka ya di Universitas Sriwijaya. Kemudian juga terakhir itu ada mahasiswa yang lolos lomba menulis ya tingkat nasional, dia juara satu gitu ya. Padahal angkatannya baru 2021 gitu Berarti ya. itu baru semester 3 ya. Mau Ya, semester semester 3 3 ya ini ini ya. begitu ya. Oke, jadi dari mulai tahun pertama saja sudah ada prestasinya seperti itu. Apakah memang prodi mendorong mahasiswa untuk terus berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik? Ya, betul sekali. Kalau di prodi selain akademik yang ditonjolkan, memang dia harus berprestasi begitu ya. Jangan sampai nanti ketika di yudisium mereka tidak disebutkan sekali prestasinya. Maka sejak semester 1 ya, mereka harus memiliki prestasi. Nah, oleh karena itu di perkuliahan ya kita dorong semua dosen itu untuk membimbing mahasiswa untuk berprestasi ya, sesuai dengan mata kuliahnya. Misal mata kuliah eh, metode pembelajaran ya, misal seperti itu. Maka mahasiswa didorong untuk ikut lomba, mungkin lomba mengajar atau lomba yang relevan lainnya begitu ya. Oke, Gitu Bu Arin. berarti memang cara prodi untuk mendorong mahasiswa berprestasi itu adalah dengan mengintegrasikannya ke mata kuliah yang ada gitu ya. Karena kita tahu bahwa PGSD ini mata kuliahnya kan bermacam-macam ya. Mulai dari matematika ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris juga ada seperti itu, sehingga setiap mata kuliah itu punya penciri khusus sehingga bisa diikutkan ke lomba-lomba yang sejenis seperti itu. Nah, saya lihat juga daftar prestasinya mahasiswa PGSD itu banyak juga di kepenulisan ya Pak Selamat ya. Betul. Ya, apakah itu memang dari program mata kuliah bahasa Indonesia atau bagaimana? Bukan ya, karena ini kan dunia akademik ya, yakni di level perguruan tinggi. Maka hal pertama yang harus kita benahi adalah literasi mereka. Nah, karena literasi menulis ini termasuk kategori produktif ya, maka implikasi sebelum produktif mereka harus membaca baik ya. Terus kemudian setelah membaca baik, dia harus bisa menyimak dengan baik. Setelah itu baik, maka keterampilan menulis akan baik juga. Nah, itu merupakan proses yang panjang Bu Anin ya. Jadi tidak hanya di keterampilan menulis saja ya. Seperti yang Bu Arin tadi bilang, itu memang di PGSD semua mata pelajaran diajarkan. Nah, ada ya, bahkan kita ada mahasiswa yang juara 2 ya, ini lomba fashion gitu ya. Iya. Padahal kita kan Tinggi ya. kampus Islam gitu ya, tapi kita juga mendorong begitu ya, bagaimana fashion itu tidak hanya untuk yang non muslim saja, muslim pun juga bisa berkarya di dalam fashion tersebut begitu ya. Jadi
memang kita dorong sesuai dengan potensi masing-masing. Ada juga yang kemarin lomba apa ini membuat video gitu ya. Nah, padahal mereka kan dibentuk menjadi guru SD, namun bakatnya untuk video ya media itu kita dorong terus gitu ya, Ya. sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Misal saya mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila gitu ya. Nah, bagaimana nanti mereka membuat artikel dipublikasikan. Nah, bahkan baru-baru ini itu ya ada artikel yang berhasil kita bimbing gitu ya. Kemudian tahun 2002 terbit. Dan sekarang baru bulan Juli sudah disitasi. Ya, itu artinya apa ya? Mahasiswa sudah bisa memilih tema-tema yang Up to date ya. ya up to date sehingga itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, Ya, ini itu Farin. menarik ini. Jadi mulai dari lomba fashion muslim gitu ya, fashion muslim ini sudah ada yang menjuarai juga ya. Padahal memang ini kan salah satu keterampilan ya, karena keterampilan ini kan agak-agak susah ya. Kadang tidak semua orang punya bakat ya. Kemudian juga belum tentu juga diasah gitu. Sehingga kalau misalkan punya bakat fashion show gitu, biasanya ini kan juga berguna di lomba-lomba tingkat SD ya. Banyak sekali lomba-lomba di SD itu terkait dengan fashion show. Nah, ini sebagai mahasiswa calon guru ini pasti sudah bisa nanti ketika di sekolah bisa membimbing siswanya untuk lomba fashion show kayak gitu. Kemudian juga selain terkait dengan sekolah ya, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Slamet terkait dengan artikel gitu ya. Artikel mahasiswa ini sudah sampai ke disitasi orang lain seperti itu. Berarti kan memang kualitas dari artikel itu sendiri memang nggak remeh-temeh gitu ya, bagus gitu kan berarti ya. Nah, ini pembimbingannya seperti apa Pak Slamet? Karena baik di PGSD itu perkuliahan itu didominasi oleh praktik ya. Jadi porsi antara pengetahuan dan keterampilan itu lebih banyak keterampilan ya. Pengetahuan tetap kita ajarkan ya, namun proses bagaimana mahasiswa terampil ya, khususnya terkait dengan keterampilan menulis tadi itu dikenalkan sejak tatap muka pertemuan pertama ya. Jadi di RPS, di RPP itu sudah dijelaskan. Nanti setiap mahasiswa wajib memiliki karya tulis yang dipublikasikan gitu. Nah, maka mahasiswa apabila belum terbit tulisannya ya maka dia masih memiliki tanggung jawab ya, walaupun mungkin semesternya sudah habis. Bahkan di mata kuliah saya sendiri begitu ya, Bu Arin. Itu ada mahasiswa yang baru melaporkan, Ustadz ini saya baru terbit gitu ya. Padahal itu di perkuliahan sudah selesai begitu ya. Tapi mereka memiliki tanggung jawab. Wah, ini berarti totalitas ya, sampai selesai mata kuliahnya sudah selesai pun masih ada tanggungan seperti itu. Dan mahasiswanya juga alhamdulillah bisa menyelesaikan itu sehingga tanggung jawabnya sudah sampai akhir gitu, tidak ditinggalkan di tengah-tengah. Nah, ini juga merupakan bukti dari pembinaan karakter yang ada di prodi PGSD itu sendiri ya, Pak Slamet ya. Jadi Betul. mahasiswanya bertanggung jawab seperti itu terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada dia seperti itu. Oke, nah berarti ini menarik sekali, di PGSD ini prestasinya sangat macam-macam ya. Jadi tidak hanya misalkan karena PGSD misalkan hanya lomba mengajar saja, itu tidak ya, tetapi juga ada menulis, kemudian sampai lomba fashion show juga ada gitu. Sehingga ya teman-teman calon mahasiswa PGSD, nah ini bisa langsung merapat ke sini gitu ya. Jangan khawatir karena nanti teman-teman juga pasti akan dibimbing oleh dosen-dosen yang profesional. Oke, bagi yang ingin bergabung bersama kami ya, masih kami buka pendaftarannya, bisa langsung mengisi di link di bawah ini ya. Nanti langsung saja diisi kemudian daftar, bisa di PGSD ya, atau prodi-prodi yang lain juga masih ada pilihannya gitu. Jadi tidak hanya di PGSD tetapi ada prodi pendidikan matematika, ada prodi pendidikan fisika, ada prodi pendidikan bahasa Indonesia, dan prodi pendidikan bahasa Inggris. Sekian dulu podcast hari ini, kita ketemu di podcast yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.